yang meminta perceraian, maka pertanyaan itu kembali gitu loh. Kalau usia anak itu sudah mencapai di atas belasan tahun, itu akan jadi bentuk pertimbangan ya. Sehingga kalau kiranya yang paling perlu dipastikan adalah bagaimana keadaan suaminya dalam menyikapi kemungkinan yang paling buruk tentang keadaan agamanya. Jika memang itu tidak ada sama sekali, memang ya tetap harus dalam bentuk sesuatu yang bisa Mbak Novi perjuangkan, yaitu adalah sekuat-kuatnya pada dua hal. Yang pertama adalah melindungi akidah kita sendiri, lalu yang kedua anak. Karena tanggung jawab suami tadi itu jelas-jelas memang berada di tangannya dia sendiri. Sesungguhnya nakoda rumah tangga itu kan memang seluruhnya berada di tangannya. Biasanya kalau dimulai dengan, walaupun dia tadi saya bilang walaupun dia mualaf, kalau dalam perjalanan awalnya dia bertindak untuk mengajarkan kepada Mbak, mau hanya sekedar lewat membaca atau lewat apapun, itu memang akan jauh lebih baik. Berarti dia memenuhi apa-apa yang harus dia lakukan sebagai seorang suami. Karena tidak harus dia pernah belajar ilmu agama dulu, baru kemudian dia mengajarkan istri dan anaknya. Ketika dia lakukan itu sebelumnya, saya yakin ketika keadaan seperti ini, dia sudah mendapatkan pantulan bola dari pengajaran dia kepada Mbak Novi itu, yang hari ini bisa dia hadapi dengan jauh lebih tidak mengambil resiko gitu ya. Tetapi ini kan kita melihat case dari luar. Saya hanya bisa meraba dari luar, sehingga coba memperkuat dulu. Kalau memang itu yang diyakini oleh Mbak Novi, maka ada ayat bahwa segala sesuatu itu memang kita lakukan. Ketaatan itu hanya akan berlaku ketika tetap berada di atas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul kita. Kurang lebih begitu. Silakan kalau dilanjut nanti kita uraikan. Masya Allah. Masya Allah, syukran Ustadz Abi. Di bawah ada Opung Rambe, beliau mungkin dari praktisi hukum yang juga bisa memberikan insight atau pemahaman. Naikin ya, Opung Rambe coba. Nah, aku cukup. Dewa yang turun aja. Bang Abi. Jangan, Bang Abi di sini aja. Bang Abi lebih bijaksana. Kalau Dewa bisanya cuma bijak sini. Dewa nggak apa-apa, Dewa ini aja. Dewa di bawah aja nggak apa-apa, Dewa di bawah aja. Nanti insya Allah nanti. Insya Allah Dewa kalau disuruh naik, insya Allah Dewa naik lagi karena Dewa paling seneng soal naik itu. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Allah, ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ini baca telepon teman-teman dan saya akhirnya cek, ternyata Masya Allah live-nya Gurunda Zuma ada di Komal ini. Masya Allah, tabarakallah, syukran Gurunda Zuma. Tafadhal Gurunda Zuma nanti untuk berkenan hadir, berkenan naik. Sebuah kehormatan untuk saya, untuk kita semuanya, untuk kami. Rambe, syukran sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, ini Opung Rambe, saudara kita, ini sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya begini, beliau dulu menikah dengan seorang laki-laki yang seorang mu'alaf dari Katolik menjadi Muslim. Mu'alafnya dari kelas 4 SD, tetapi qadarullah ketika ayah dari atau mertua dari Mbak Novi ini meninggal dunia, mertua laki-laki, kemudian sekeluarga ini Mbak Novi dan suami dan anak-anak kembali pulang ke kampung halaman, tapi qadarullah di sana kampung halamannya sangat kental dengan agama Katolik, adat istiadatnya itu dan ritual Katolik, dan keluarga dari mertua ini, ibu dan kakaknya itu menginginkan suami Mbak Novi ini untuk kembali ke lingkungan itu gitu. Sehingga Mbak menganggap bahwa, dan insya Allah ini caranya mungkin sudah berbeda gitu ya Opung Rambe, dan kemudian Mbak Novi mengajukan cerai. Beliau apakah berdosa dengan mengajukan perceraian seperti itu? Kemudian yang kedua adalah masalah anak yang saat ini ada di bawah pengasuhan sang suami, dan Mbak Novi sangat takut jika anak itu kemudian menjadi Katolik. Itu Opung Rambe, kondisi dari saudara kita. Masya Allah. Mungkin ada nasihat dari Opung Rambe, Opung.
Baik, terima kasih Mbak Nopi. Memang perceraian itu sangat dibenci Allah, walaupun perbuatan itu perbuatan halal. Itu pertama. Nah, untuk perkawinan tadi sudah banyak diulas Ustadz Alif, Ustadz Abi Abdurrahman. Itu semua masukan-masukan merupakan pencerahan yang begitu luar biasa. Itu sudah mantap, sudah bagus. Namun yang lebih penting, mantapkan hatimu. Cuman dirimu sendiri yang bisa menentukan layak dipertahankan tidaknya. Tentunya harapan kami yang ada di netizen ini, ikhwan, gara-gara perkawinan. Nah, kalau mengenai tadi ada masih gantung, masih mungkin kurang jelas juga tentang bila perkawinan itu memang harus berakhir, tentu putra atau putri buah hatinya harus juga dipertahankan. Ibu Rahma juga tadi menjelaskan sudah bahwa anak itu batas usia sampai 11 tahun itu hak asuh membesarkannya, dan aturan hukumnya pun demikian adalah di tangan ibu, bukan di tangan bapak. Kemudian kalau perceraiannya ataupun perpisahan itu alasan dengan ada murtad kembali ke akidah yang diyakininya, itu bukan hanya 11 tahun umurnya, bahkan selamanya. Karena pengadilan agama itu praktek yang saya jalanin sudah setengah abad ini selalu mengutamakan akidah dari segala-galanya. Itu. Dan yang terakhir barangkali karena mengenai nasihat, pencerahan sudah cukup banyak tadi dari para gurunda kita di Zoom ini, di room ini. Mengenai kalau memang sudah itu perkawinan diakhiri dengan putusnya karena perceraian, ya apa boleh buat? Kalau ada kesulitan, cuman saya tidak tahu di mana domisilinya, nanti bisa dapat saya bantu mengenai memang bila mana berujung dan memang harus diambil jalan terakhir tadi ke pengadilan agama, tentunya karena dilangsungkan perkawinan itu menurut Islam, walaupun dia sudah murtad kembali kepada imannya semula, itu tetap harus putusnya perkawinan itu cerai di pengadilan agama. Bisa dapat saya bantu insya Allah. Cuman tolong beritahu di mana alamatnya, tinggalnya di mana gitu. Syukur-syukur tidak jauh dari Jakarta. Jadi tidak tanda tanya apakah ke Indonesia Timur, ke Indonesia Barat, insya Allah kita bisa bantu, dan saya punya kantor seluruh Indonesia, bisa nanti saya perintahkan anggota untuk membantu kesulitan-kesulitannya, ataupun dengan mediasi-mediasi tentunya terlebih dahulu, agar supaya kalau bisa dibina ya binalah rumah tangga. Kalau soal kembali ke kampungnya, soal jalan kehidupan, tidak harus dengan perceraian. Mungkin tetap juga akidah yang dia tetap masih Islami, ya tentu di sini perlu perlu pembinaan ya, perlu pencerahan. Mungkin komunikasi Mbak Nopi dengan yang suaminya sudah terputus atau barangkali sudah terjadi komunikasi yang subjektif. Nah, ini perlu juga dilakukan mediasi di antara kalian. Nah, insya Allah dapat saya bantu. Nah, di DM aja saya ataupun Pak Ustadz Alif juga tahu nomor HP saya. Demikian Mbak Luna, dilanjut. Saya juga Masya Allah, mau sholat asar dulu. tabarakallah. Masya Allah, syukran Opung Rambe, Masya Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Opung Rame, Mbak Novi, beliau tadi adalah, kita boleh bilang apa ya, ketua advokat seluruh Indonesia itu kalau saya tidak salah ya, dan beliau insya Allah pakar hukum. Jadi sesuai dengan apa yang tadi sudah ditawarkan oleh beliau, Mbak Novi monggo DM beliau ya sayang ya. Follow beliau, DM beliau. Insya Allah semoga ini menjadi jalan pertolongan Allah, baik dari Ustadz Alif, Bunda Rahma, Ustadz Abi, juga dari Opung Rambe. Mungkin Mbak Novi ada yang mau disampaikan lagi? Silakan sayang. Ya, tadi mengingat yang disebutkan sama Ustadz Abi ya, tentang bagaimana dalam Islam, karena suami itu nakoda, kita harus mengikut gitu kan Mbak ya. Tapi mungkin saya jelaskan posisi saya kemarin. Kebetulan saat mertua laki-laki meninggal, beliau diminta dimandikan di kampung halaman. Dan nyatanya di kampung halaman beliau tidak dikuburkan secara Islam. Mereka sekeluarga waktu masih kelas 4 SD mantan suami tersebut. Sesampai di kampung halaman, si mertua laki-laki ini dikuburkan secara Katolik dengan menggunakan peti. Dan yang membuat saya miris adalah yang makin membuat saya yakin saya nggak mau lagi dengan beliau. Di sana saya nggak boleh pakai jilbab. Jilbab saya harus dilepas dan saya harus menjamu setiap pendeta yang datang yang akan memakamkan sang mertua. Dan lagi-lagi si kakak perempuan, ipar-ipar saya malah mengajak gitu, ayo pergi ke gereja biar kamu yakin, biar kamu bisa memperdalam. Dan mereka bahkan memasak B2 di samping kamar saya. Jadi bagaimana saya harus menurut dan patuh dengan yang begitu? Dan malangnya saya nggak dibela sama suami, dia malah ya udahlah ikutin aja lah daripada cari masalah. Beliau cuman bilang gitu. Ya Allah, ya Allah. Baik sayang. Tafadhol Ustadz. Saya sebenarnya ada hal yang prinsip memang yang tidak bisa dinego ya. Hal yang prinsipnya, misal kayak tadi bagaimana hak-haknya seorang suami gitu. Jadi apapun itu perintah suami kan wajib taat kepada suami dalam hal perkara di luar tentang maksiat kepada Allah. Makanya ada sebuah keterangan juga bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq gitu. Janganlah engkau taat kepada makhluk siapapun itu termasuk suami di dalamnya dalam hal bermaksiat kepada sang pencipta gitu. Nah, ini memang hal yang tidak bisa dinego dalam hal akidah. Kan gitu ya, apalagi hal yang berkaitan dengan akidah. Makanya hal memang berat seperti ini, makanya seperti ini berat ya. Namun perlu kita pertimbangkan juga lebih berat lagi konsekuensinya ketika kita mendobrak kaidah atau aturan yang sudah Allah tetapkan. Beratnya di dunia ini kan sementara, berapa sih usia kita gitu kan. Namun beratnya ketika kita mendobrak larangan, seperti kita mengikuti sebuah perkara maksiat kepada Allah walaupun dia suami, maka konsekuensinya nanti akan sangat berat untuk kita. Ya, akan sangat berat untuk kita. Makanya hal seperti ini memang ada kalanya kita mengambil sebuah keputusan, namun perkara itu pahit ya. Kepahitan itu sebenarnya hanya sementara, bisa saja nanti kita obati dengan berbagai macam hal. Intinya sih begitu. Dalam hal masalah akidah memang tidak ada toleransi, bahwa walaupun dia statusnya suami, bahkan di dalam Al-Quran walaupun statusnya ibu sekalipun ayah dan ibu sekalipun, ketika dia mengajak perkara kepada kemusyrikan di luar menuhankan Allah dan seterusnya, maka fala tuti'huma, jangan kau ikuti keduanya gitu. Nah, hanya dalam perkara lain silakan wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kan bahwa tetap menjadi kerabat yang baik, anak yang baik, keluarga yang baik di dunia ini dengan pergaulan yang baik di luar perkara akidah. Poinnya itu sebenarnya, ketika masalah mendobrak syariat, kita ada hak untuk menolaknya. Makanya dalam sebuah keterangan kan memang orang yang akan merasakan manisnya iman ketika poin pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya.
kan gitu. Karena ketika dia dobrak itu, maka dia akan kebalikan dari manisnya iman, merasakan kepahitan gitu. Rasulnya itu maksudnya gimana? Ya tentu tentang ajarannya itu kita ikuti, itu bentuk kita cinta kepada Rasulnya dan bentuk cinta kepada Allah gitu. Poinnya di situ Bang. Perkara hal lain misal tadi hak asuh dan lain sebagainya, jika memang hal pahit ini terjadi, itu bisa diatasi, bisa ditangani dengan berbagai jalur yang ditempuh, tentu tidak melanggar dari undang-undang yang berlaku. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Afwan. Masya Allah, syukran Ustadz Alif. Ustadz Abi mungkin ada tambahan? Tafadhol Ustadz. Ya, berarti ayat An-Nisa 130 tadi insya Allah akan menguatkan Mbak gitu ya, karena di situ Allah janjikan kemudian perpisahan perceraian yang Mbak upayakan adalah demi berada di dalam kaidah daripada ketauhidan agama Islam itu sendiri, sehingga akan Allah cukupkan ya karunia masing-masing kepadanya, dan tentu saja berjuang untuk mempertahankan itu. Saran saya sih berkomunikasi tadi dengan seperti Opung Rambe, karena ada di sana hak sekaligus kewajiban juga dari Mbak terhadap agama yang akan dilangsungkan sama anak ya, karena ada anak satu yang sudah di tangannya. Pertanyaan saya tadi kemudian karena untuk mengetahui apakah semasa sebelum kembali ke kampungnya dia mengajarkan seperti dia juga mengerti atau mendalami agama Islam itu dengan baik, ternyata tidak begitu ya, sehingga hal-hal itu terjadi dan tampak kemudian kan begitu. Nah begitulah memang konsekuensi dalam ya selama pernikahan kami yang 5 tahun, kami beribadah bersama-sama terus Ustadz, sholat sama-sama, puasa sama-sama. Dia rajin ke masjid, anak-anak pun kadang dibawa, dan ya pokoknya mengerjakan apa yang kita kerjakan sebagai muslim. Hanya saja perubahannya terjadi sejak mendiang mertua laki-laki saya sakit di bulan 6 tahun lalu. Saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan, karena waktu itu saya tidak diperkenankan untuk ikut ke pembicaraan keluarga di sana. Saya lebih disuruh untuk menjaga anak di rumah kami dan mereka di rumah mertua. Sepulang dari sana, beliau langsung drastis perubahannya. Saya nggak tahu, jadi pikiran saya pun jadinya kemana-mana. Sejak pulang dari pembahasan itu, beliau sering melamun sendiri, murung, dan sama saya dan anak-anak pun sering emosi gitu. Jadi saya mikirnya entah mungkin adalah permintaan dari si orang tua atau bagaimana, karena selama 5 tahun pernikahan dia yang lebih sering mengingatkan saya, udah sholat belum? Ayo sholat dulu biar aku jaga anak. Sholat sana udah jam berapa? Beliau yang sering mengingatkan gitu, Ustadz. Ya itu keadaannya saya pikir tadi yaitu pilihan dia ya, ketika mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya sebelum itu, ada hal-hal yang kemudian yang dijanjikan atau diharapkan darinya. Dan memang tadi kenapa saya bertanya tentang kehidupan sebelumnya, karena tidak cukup bagi seorang suami hanya dengan sholat dan mengajarkan sholat atau mengatakan sholat, karena dakwah dalam rumah itu adalah satu poin yang paling urgensi yang harus dilakukan oleh seorang suami, yaitu dakwah tauhid, mengenalkan A sampai Z tentang bagaimana dia mengenal Allah dan lain sebagainya, karena itu menjadi polisi kepada dirinya sendiri. Itu akan berbalik seperti bola yang memantul kepada dirinya, dan kemudian dia akan menjaga itu, karena malu yang dia akan bangun itu ketika dia mengajarkan dengan baik tetapi kemudian dia lalai dari situ. Akan lebih mudah bagi suami dan istri dan anaknya untuk mengingatkan orang tua yang benar-benar mencoba mengajarkannya dengan baik gitu ya.
Tetapi ini kan kita bicara semua telah terjadi. Kalau semua sudah terjadi seperti itu, mbaknya saja yang sekarang harus yakin bahwa ini yang harus diambil untuk kemudian menjaga akidah daripada mbak dan anak-anak mbak, karena tanggung jawab itu saya pikir akan sangat lebih masuk akal kalau diperjuangkan. Ya, alasannya dengan surat An-Nisa tadi, Al-Baqarah ayat 225 saya sudah lihat, itu juga semua berbicara bahwa hal-hal yang kemudian masalah perceraian, tetapi untuk tetap mempertahankan atau berada di dalam agama Allah, maka itu hak. Bahkan ketika dia benar-benar pindah, memang secara otomatis pernikahan itu tidak ada lagi, karena tidak ada pernikahan yang sah di mata Allah kecuali berada dalam akidah dan agama Islam, pernikahan yang Islam, yang artinya adalah hanya orang Islam. Jadi kalau dalam keyakinan orang Islam, keyakinan agama Islam, maka pernikahan yang ada di luar agama Islam itu tidak sah di mata Allah, meskipun mereka sama-sama bukan agama Islam. Karena memang demikian Islam itu tegas kepada apa-apa yang menjadi kaidah yang harus kita ikuti. Jadi saya pikir insya Allah sudah jauh lebih baik gitu ya, kalau mbaknya sudah mengetahui secara pasti, detail. Terus kemudian jilbab ini kan sesuatu yang harus bersentuhan dengan mau pendeta kek, mau siapa kek, itu tidak boleh. Kalau kita disuruh menyambut gitu ya, itu sudah lompat daripada kaidah ajaran agama kita gitu ya. Sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus dengan mengatakan bahwa itu yang harus dilakukan ketika berada di sana, maka ya kita mendapati bahwa tidak ada jalan lain, karena hal ini akan dibuat semakin ambak terima, maka itu akan menjadi biasa, maka akan mudah sekali, apalagi sudah ada upaya-upaya yang lebih daripada itu. Saya pikir saya cukupkan diri untuk ini, karena banyak sendiri sudah menemukan banyak hal, saya pikir ya. Silakan. Syukran Ustadz Abi. Bunda Rahma mungkin ada tambahan, Bunda? Bunda Rahma? Bunda mungkin sedang sholat asar. Iya, itu saudariku Mbak Novi. Jadi gimana sayang, kira-kira pendapatnya bagaimana, dan mungkin yang saya ingin tahu dari Mbak Novi, apa harapan Mbak Novi gitu untuk untuk kedepannya gitu. Tafadhal sayang. Kayaknya harapan saya yang paling saya harapkan sekarang anak saya kembali, Mbak. Cuman itu. Karena saya takut anak saya dibawa ke sana gitu. Karena kemarin sempat ada yang ngasih kabar, ngeliat foto anak saya lagi foto di depan gereja sama tantenya. Jadi saya nggak pernah lu ngajarkan anak saya, padahal dia lagi belajar surat Al-Fatihah sebelum dibawa dan lari dari saya. Buat Pak Rambe mungkin saya mau nanya sedikit, boleh Pak? Iya, tafadhal. Semoga tadi oke, Ustaz. Ya, Masya Allah. Silakan Mbak Novi. Ya terima kasih Mbak. Kan begini, memang anak saya yang laki-laki berusia 5 tahun, dan memang hak asuh kan ke tangan saya Pak. Kalau saya tidak salah ingat, saya sudah sidang perceraian dan alhamdulillah sudah diputus, dan akad saya fasakh dikatakan sama hakim waktu sidang. Dan ke pihak pengadilan agama bilang akta perceraian bisa keluar setelah 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak laki-laki di sana. Cuma sampai sekarang beliau kan masih komunikasi ya Pak ya. Tapi komunikasi itu memang selalu ngebujuk, ayolah ikut ke sini, ayolah ikut keyakinanku, ayolah perdalam agama yang di sini, selalu begitu. Jadi saya sempat tanyakan, apa udah nerima surat dari pengadilan? Beliau bilang selalu belum. Bagaimana cara saya memastikannya Pak? Karena sempat membahas kemarin soal perihal anak yang akan saya jemput. Beliau keras karena menurut dia
anak laki-laki saya inilah yang akan menggantikan dia nanti, akan meneruskan garis keturunannya. Sampai ada keluar kata-kata, kalau anakku kamu ambil, mati pun aku mau. Saling bunuh pun kita bisa, itu jawabannya. Kalau seandainya nanti saya ajukan eksekusi, Pak, apakah bisa kira-kira dengan beliau yang seperti itu gitu? Karena kalau menyerahkan secara kekeluargaan kayaknya nggak akan ada dengan bahasa yang seperti itu. Begitu, Pak. Ya, sudah putus, sudah ada akte cerainya sudah. Putusannya udah, Pak. Putusannya udah, cuman akte cerainya kan menunggu dulu putusan dari pihak sana diterima. Katanya setelah diterima di sana nanti 14 hari setelah itu, kalau dari pihak sana tidak banding baru akan keluar akta cerai. Cuman informasi yang dari beliau katanya sampai saat ini beliau masih belum nerima, padahal ini udah hitungan hari ke-15 kalau tidak salah. Wah, itu berhubung mungkin jarak antara pengadilan agama dengan tempat tinggal mantan sekarang ya, sudah mantanmu dong. Itu jauh, tentu makan waktu kurang lebih 1 bulan. Tidak ada alasan kata apapun itu dia bilang mungkin untuk dirimu belum saya terima, tapi dari pengadilan agama akan menyampaikan kepadanya, namanya itu relas putusan. Gitu. 2 minggu kalau keluar kota, 2 minggu paling lama 3 minggu. 1 minggu kemudian relas putusan itu dikembalikan ke pengadilan agama semula, barulah di situ dihitung 14 hari setelah dan sejak diterimanya relas putusan pengadilan agama dimaksud. Gitu. Kemudian tadi yang paling perlu saya garis bawahi itu prosedurnya demikian, namanya relas putusan. Nggak ada itu kata-kata, saya belum terima, saya nggak ngerti itu, saya tidak tahu itu semua apapun. Boleh-boleh saja, tapi pengadilan agama tempat tinggal mantan suamimu itu pasti akan menyampaikan kepadanya. Kalaupun dia tidak mau terima, disampaikan ke kepala desa atau ke lurah. Nanti petugas desa atau petugas lurah yang menyampaikan kepadanya. Itu jawabannya untuk itu. Nah, setelah diterimanya relas putusan pengadilan agama itu, dari situlah dihitung 14 hari baru keluar akte cerai. Keluar akte cerai, kemudian mengenai anak, negara kita ini kan negara hukum. Jalan yang ditempuh sama Mbak Nopi itu sudah tepat dan benar. Alhamdulillah. Melalui pengadilan agama. Pengadilan agama dapat eksekusi. Eksekusi itu bukan Mbak Nopi itu ke sana ngojolok-ngojolok mana anakku. Ya dia juga anaknya dia. Tapi kalau bersandarkan pada putusan pengadilan agama, harus diserahkan. Kan ada polisi. Kan bisa polisi menjemputnya nanti ke rumah di mana anak itu berada. Iya benar Pak, Gitu. hanya saja yang saya takutkannya namanya ibu-ibu ya Pak ya. Beliau sering bilang, udahlah bagaimanapun usahamu nggak akan bisa, keluargaku si Anu, keluargaku si ini. Saya takut aja Pak. Mbak Nopi, saya ini sudah 70 tahun, sudah setengah abad jadi advokat, malang melintang sudah kujalanin semua itu, ndak ada. Maaf, saya ini orang Batak. Mungkin orang Batak paling keras. Kalau kita tempuh jalur hukum tetap juga dapat terselesaikan dengan baik. Namanya kan hukum itu adalah penyelesaian masalah, bukan menimbulkan masalah Mbak Nopi. Jadi jangan kemacan-macanan, saya punya backing ini, punya backing itu. Nggak ada itu. Backing saya cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kutakutin di muka bumi ini. Nggak ada selebih daripada itu. Apalagi Jokowi itu mantan klien saya kok, mulai dari tukang kayu dia, perabotan. Tapi kan nggak pernah saya ngomongin seperti itu, dan aku tidak butuh seperti itu. Kita kan butuh tegaknya hukum dan keadilan. Apalagi kita ini akidah yang harus dipertahankan.
buah hatimu itu yang keluar dari rahimmu itu jangan sampai juga berubah akidahnya. Tuh, semua saya kira akan melindungi dirimu lah dan melindungi anakmu dari kemurkaan. Jadi oleh karena itu jangan mau dimacam-macamin, jangan mau di trauma, dimacan-macanin, ditakut-takutin. Enggak, hukum itu berada izin. Di mana sih tempat nananya kalau boleh tahu? Tidak ada masalah dimanapun tempat tinggalnya mantanmu itu sekarang. Oh, mantan saya di daerah utara, Pak. Oh, Sulawesi Utara. Oh, bukan. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ya, apalagi orang Batak lah itu pasti. Saya juga orang Batak kok. Orang pulau. Pulau Nias. Iya, benar. Nah, enggak apa-apa. Enggak ada itu. Di sana ada polisi kok. Di sana ada anggota kita. Sana anggota saya di sana kok. Sama-sama oten juga nanti saya perintahkan. Selesaikan itu. Baik-baik. Kan gitu. Selesai itu Mbak Novi. Ada di sana. Nggak usah saya pergi ke sana. Nggak usah. Mbak Novi ada di mana posisi? Di Sumatera Utara juga? Saya di Sumatera Barat, Pak. Nah, ada kan. Nah, kayak itu enggak baik itu. Nanti saya perintahkan anggota saya di sana. Di anggota saya di Gunung Staulis ada anggota saya di sana. Kuat kok kita di sana. Tidak ada masalah itu. Benar ya? Pak, pas di sana sekali itu posisi beliau. Nah, kantor kita juga ada kantor kebenaran. Alhamdulillah saya diberi karunia Allah jalan hidup membantu orang susah. Seluruh Indonesia ini kita punya kantor dan itu tugas mungkin ibadah lah yang saya kejar, menolong orang-orang susah, tersesat seperti Mbak Nopi ini, langsung pikirannya kalut dan sebagainya ya. Saya tahu betul kok warga. Saya 7 tahun masa kecil saya dulu SMP saya sekolahnya di Nias karena orang tua saya tentara. Saya di Teluk Dalam. Oh iya Pak. Dan kantor saya sekarang itu di sana di Gunung Sitoli. Ya, Mbak Nopi tenang aja, jalankan sesuai dengan prosedur, pertahankan akidah lebih dalam, apalagi Sumatera Barat saya udah paham. Insya Allah hari Jumat nanti saya ada di Padang. Saya lantik melantik anggota saya di Pengadilan Tinggi Padang. Hari Kamis saya udah terbang dari Jakarta. Ya Mbak Nopi ya, tenang aja, enggak salah itu, tetap pertahankan akidah. Insya Allah apalagi anaknya laki-laki ya. Saya kira demikian Mbak Luna. Dilanjut saya mau tunaikan dulu asar sudah masuk di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Opung Rambe. Saya ikut nangis Mbak Novi. Saya tahu apa yang jazakallah khairan katsiran. Opung, Masya Allah. Masya Allah. Selalu ada solusi ya. Masya Allah. Tapi semangat Mbak Novi, semangat. Saya keluarkan, saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa Opung Rambe. Silakan. Satu kesulitan, dua kemudahan. Semangat. Masya Allah, betul. Allah berikan jalan. Untuk Ustadz Alif sama Ustadz Abi sama Bu Ramo sama Mbak Lona, saya juga mau nanya nih sekalian, kalau seandainya nanti anak saya sudah kembali sama saya tidak tahu apakah di sana dia telah dibaptis, apakah dia telah diberi makan yang haram atau bagaimana saya nanti kalau dia sudah kembali. Ya tetap ajarkan ibadah, sholat, syahadat itu tetap aja kita bimbing terus itu akidah ya, karena syahadat itu juga melunturkan hal-hal yang di luar keimanan. Tetap aja yakin ya. Ya mungkin saja misal dibaptis sih mungkin ya. Ya nggak apa-apa, nanti dimandiin juga niat dan kita diajak terus masalah syahadat, sholatnya tetap terus dibimbing, diingatkan seperti pelajaran-pelajaran tadi itu. Insya Allah kembali menjadi mukmin sekiranya sudah dimurtadkan. Apakah perlu disyahadatkan ulang Ustaz Alif? Ya Allah. Syahadatkan. Ya nggak apa-apa, diajarin terus. Makanya dia sendiri. Makanya kan kita membimbing terus, bina terus. Masalah tadi bacaan-bacaan, sholat itu pun nanti melatih juga untuk syahadat. Kalau memang dia mengakui sudah dibaptis dan lain sebagainya, artinya dimurtadkan, ya udah diajak lagi latih membaca syahadatnya. Terima kasih Ustaz. Ya.
pelajaran memang buat kita semua ya. Iya tuh. Kadang saya juga kepikiran sampai orang-orang di sekitar menyalahkan, makanya dibilang jangan sama orang mualaf, jangan sama orang ini, jangan sama orang itu. Saya pun sebelum nikah sama dia istiqorohnya 2 bulan penuh. Kalau bukan atas izin Allah, mungkin saya nggak akan sampai punya 2 anak. Bukan ke situ Mbak. Kita nggak bisa juga. Perjalanan hidup orang itu tidak ada yang tahu, ya. Justru ketika masalah mualaf, kita tidak bisa menyalahkan dari mualafnya gitu ya. Karena beliau mungkin hanya ada ujian keimanan yang memang tidak beliau ini tidak lolos ujian kan gitu. Sehingga dia memilih kekufuran atau kekafiran daripada keimanan. Gitu aja. Kita tidak bisa juga menyalahkan hal-hal yang di luar ranah kita gitu. Hal yang sudah terjadi apalagi. Iya. Ya, gini Mbak Novi, mungkin ada orang-orang yang kemudian agak gimana gitu ya tentang kemualafan, tapi saya harap ini tidak menjadi sebuah penilaian yang buruk kepada para mualaf, karena sejujurnya setiap orang itu mendapatkan ujian keimanan sayang. Bahkan yang dari muslim lahir sekalipun bisa jadi dia juga menjadi murtad ya. Jadi insya Allah jangan dihiraukan kalimat-kalimat yang meragukan para mualaf. Insya Allah kita berhusnudon kepada saudara kita yang mualaf. Jikalau ternyata memang sudah nyata kekafiran yang ada pada mereka, baru kita kemudian bersikap ya sayang ya. Sabar ya saudariku. Yang penting semangat. Kita sekarang semangat. Kesulitan itu bisa dilalui. Bukti Mbak Novi itu tegar, dan memang Allah memberikan ujian itu memang benar-benar sesuai dengan kadar kemampuan Mbak Novi ya. Bagaimana sekarang kita bijak menyikapi ke depannya itu seperti apa ya. Buktinya tadi kita belum tahu, ternyata malah justru proses persidangan dan perceraian itu ternyata sudah dilalui. Bahkan keputusan itu sudah ada gitu. Tapi mungkin sebagai penguat aja dari tadi ya, sebagai bahan nasihat. Intinya memang sudah hebat, dan lalui semua itu, akidah jangan sampai tergadaikan. Tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah gitu kan. Jangan sampai tergoda, tergoyahkan oleh rayuan dunia apapun itu bentuknya. Masalah hak anak itu bisa dilewati jalur secara hukum. Memang negara kita negara hukum. Tadi Opung Rambe sudah memberikan solusi yang terbaik. Dan sudah tinggal kita bagaimana sekarang sabar dan tawakal menghadapi ujian ini. Tetap semangat. Ayo kita bangkit dan semangat lagi. Tetap semangat ya. Kamu Novi nggak sendirian. Ada banyak saudara muslim yang insya Allah mendoakan untuk Mbak Novi. Semoga Allah mudahkan perjalanan. Saya tahu ini sangat berat ya. Sangat berat apa yang Mbak Novi alami ini, Wanfila semuanya. Dan Mbak Novi adalah orang yang Allah pilih untuk menghadapi ujian seperti ini. Karena Allah tahu, Allah Maha tahu Mbak Novi sanggup. Engkau orang terpilih sayangku. Bisa jadi kalau ujian itu menimpa saya tidak sanggup, makanya ujian itu tidak ditimpakan kepada saya. Saya diuji Allah dengan bentuk ujian yang lain. Tapi engkau sanggup, saudariku. Engkau luar biasa. Engkau yang terpilih, sayang. Semangat ya. Ada Allah sebesar apapun masalah itu. Allah maha besar. Allah jauh lebih besar dari apapun. Ya, Mbak Novi ya. Ya, saya minta bantu doanya biar semuanya bercepat selesai, berjalan lancar, biar akidah anak saya bisa diselamatkan secepatnya. Amin. Amin. Ya, itu yang urgent itu. Amin. Mama Semangat. jadi keruk sejak masalah ini, jadi beliau nggak bisa jalan untuk beberapa waktu ke depan. Saya mohon doanya. Iya, siap. Fokus, tetap menyelesaikan ya. Tetap terus mulai dari yang termudah, terus titik sampai menuju sampai akhirnya itu akan bahagia. Masalah itu hanya sementara kok. Masalah itu hanya sementara. Bagaimana kita siap meniti tangga berikutnya sebagai orang yang hebat, pribadi yang hebat, yang kuat kan. Ketika dikatakan itu, ketika semua itu sudah kita lalui dengan bijak dan apalagi tidak menyalahi secara akidah. Ya, insya Allah aman, semuanya aman. Sudah ada Opung Rambe di sini juga yang mensupport secara penuh ya. Insya Allah, Ya, insya Allah.
Baik, mungkin Ustadz Alif atau Ustadz Abi atau Opung Rambe berkenan untuk memimpin doa bagi saudara kita Mbak Novi. Monggo tafadhol. Opung atau Ustadz Abi, tafadhol. Opungnya lagi sholat tadi kan Mbak, izin sholat kalau nggak salah. Iya, Opung Rambe izin sholat, Ustadz Alif tafadhol, Ustadz Alif atau Ustadz Abi. Masya Allah. Atau keduanya saling mengisi, tafadhol, malah luar biasa. Tafadhol Ustadz Abi. Ustadz Abi juga sedang sholat ini Ustadz Alif. Mungkin Ustadz Alif silahkan. Ya udah, kita izin Al-Fakir ya memimpin dari doa ini, mengharap keberkahan, doa dari ketulusan hati, mengaminkan itu insya Allah lebih dekat ke makbul ya, atau lebih Allah ijabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qalba mautina wa rahmatan indal mautina wa magfiratan badal mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran Ustadz Alif. Mbak Novi, silakan, ada yang ingin disampaikan sayang? Alhamdulillah ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah membukakan pikiran dan hati saya agar lebih tenang. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya beruntung terlahir sebagai muslim karena saudara-saudara muslim saya membantu saya selalu. Terima kasih banyak. Masya Allah. Siap, sama-sama. Kita saling doakan, kita saling dukung. Insya Allah sesuai dengan kemampuan kita ya. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, kita dukung, kita doakan. Masya Allah, Masya Allah. Indahnya Islam. Kita adalah satu tubuh. Di bagian manapun sakit, maka kita semua ikut merasakan sakit. Itulah sejatinya Islam. Masya Allah. Masya Allah. Syukran ya Rabb atas nikmat iman Islam ini. Amin ya Allah. Mbak Novi, nanti segera DM Opung Rambe ya Mbak Novi. Insya Allah, semoga segera Allah Ya Mbak. Pertolongan terutama berkaitan dengan masalah hukum melalui beliau dan berkaitan dengan urusan agama tadi melalui Talib, Setabi dan yang lainnya. Saya juga nanti Mbak Novi boleh DM saya, boleh share nomor WA ya sayang ya. Semoga kita bisa terus berkomunikasi. Nah ini ada Opung Rambe lagi. Mungkin Opung Rambe mau menyampaikan sesuatu atau memberikan doa kepada Mbak Novi, terutama untuk menenangkan batin beliau yang sangat bergejolak ya Opung ya. Tafadhol Opung. Masya Allah. Baik. Mbak Novi,
Jangan terlalu galau memikirkan berlalu, sudah terjadi semuanya. Tinggal menghadapi bagaimana masa depanmu dan masa depan anakmu yang ada sekarang di Pulau Nias ya. Pulau Nias. Insya Allah kalau saya siap membantunya. Nggak mendapat kesulitan, tidak ada masalah, bertepatan. Memang itu tugas-tugas kita. Kemudian jangan hanyut di duka yang terjadi. Ini kan semua namanya disebutkan tadi Pak Ustadz, rezeki, jodoh, maut. Yang 3 suku kata itu tidak lepas dari setiap insan manusia. Yang penting kita bagaimana melakukan ihsannya dalam hal menghadapi keadaan seperti yang Mbak Nopi alamin ini. Nah, tadi Mbak Luna sudah tahu, udah jelas. Silakan DM saya, nanti saya berikan nomor HP saya, kita komunikasi supaya tidak berlarut juga. Supaya tidak berlarut juga, tidak lama-lama, supaya dapat terselesaikan seluruhnya. Saya paham, saya mengerti masyarakat Nias itu mungkin tidak jauh dari kerabatnya anak buah saya juga di Padang, namanya Menderova, mantan polisi sekarang advokat. Mungkin dengan pendekatan adat istiadat yang ada di sana dapat terselesaikan seluruhnya. Memang saya paham masyarakat di sana itu adatnya masih kental, masih kristal ya. Karena pernah saya hidup di sana masa kecilku di Pulau Nias itu. Kalau masalah-masalah seperti begini itu memang kadangkala cara berpikir di sana itu primitif, yang timbul, yang terjadi macam-macam rupa ragam. Karena saya paham betul. Nanti kita lakukan pendekatan dengan masyarakatnya, dengan adat istiadat yang di sana. Saya yakin itu semua dapat terselesaikan. Kalau nggak salah kan sekarang setiap hari dari Padang ke Nias itu sudah ada ferry, kan komunikasi juga lancar, insya Allah. Saya kira begitu Mbak Nopi, jangan hanyut, jangan terbuai dari keadaan kondisi sekarang, tegarkan semangatmu kembali seperti semula, jangan sampai berubah akidah. Waduh, itu luar biasa. Tapi saya paham juga masyarakat Minang itu akidahnya kencang, keras. Mudah-mudahanlah semua itu dapat terselesaikan. Saya kira demikian Mbak Luna, dilanjut. Saya lagi di kantor juga ini sembari kerja. Ya, terima kasih. Dilanjut Mbak Luna. Syukran katsiran Opung, Masya Allah. Itu Mbak Novi, Masya Allah. Syukran, izin DM untuk Opung Rambe dari Mbak Novi, mungkin juga dari saya ya Opung ya, Insya Allah mohon diizinkan. Nah itu dia sayang Mbak Novi, ini mungkin jalan dari Allah sehingga hadir pertolongan Allah melalui Opung Rambe, melalui Ustadz Alif, Bunda Rahma dan Ustadz Abi. Tafadhal, ada yang ingin disampaikan lagi sayang? Oh, saya kira cukup di situ Mbak, soalnya belum asar. Udah jam 4 lewat. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk doanya. Pokoknya saya beruntung sekali terlahir sebagai muslim. Benar-benar beruntung. Masya Allah. Tapi tahan dulu sayang, jangan turun dulu. Di bawah ada Akhi Kores Kristus yang ingin naik. Sebentar saya izin Bunda Rahma, monitor Bunda. Bunda dari tadi sepertinya jauh dari perangkat. Izin saya turunkan dulu Bunda, nanti naik lagi ya Bunda sayang ya. Afwan. Saya izin menaikkan. Sepertinya Bang Kores ada yang ingin disampaikan. Tunggu dulu ya sayang Mbak Novi ya. Oke Mbak. Oke, Assalamualaikum Kores, Akhi Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saudari kita sudah tahukah apa yang terjadi dan mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan Akhi. Iya, aku cuma penasaran kenapa kok bisa ini apa namanya? Itu
kok mau kawin sama nikahnya sama Muslim atau sama Kristen sebenarnya? Gimana sih? Nggak, maaf yang ngulang lagi, penasaran aku. Sama baru live juga. Bang Kores, saya dapat jawab dulu. Iya. Itu Pulau Nias dengan Padang, Kota Padang, Sumatera Barat itu hanya komunikasi sejak zaman Bahaulak sampai sekarang itu lancar. Nah, itu pertama dari segi planologi, geologi dan apapun sebutannya. Nah, oleh karena itu asimilasi di Sumatera Barat itu khususnya di Kota Padang, masyarakat dari Pulau Nias itu banyak dan sebaliknya begitu Bang Kores. Jadi sehingga mungkin keadaan yang demikian itulah mereka berpadu cinta dan sebagainya. Kalau ibaratnya dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu masih ada beberapa di tengah-tengahnya Jawa Tengah, tapi ini enggak. Sumatera Utara, Sumatera Barat jaraknya cuma laut. Tiap hari peri mulai dari zaman Baholak sampai sekarang Bang Kores. Kembali saya katakan tadi di Kota Padang itu yang namanya masyarakatnya sebanyak sana, persatuannya pun besar di situ. Sampai sekarang ini begitu Bang Kores. Jadinya mungkin ya namanya remaja sama dengan Bang Kores waktu mudanya lah. Kira-kira kurang lebih begitu Bang Kores. Oh ngono. Kasihan ya. Jadi beliau mualaf dari kelas 4 SD suaminya Mbak Novi itu, tapi qadarullah akhirnya kembali ke Katolik gitu kasusnya Bang Akhi. Oh gitu. Jadi pas kenal tuh posisinya ya Muslim aja ya? Muslim Iya, Bang, sholat juga. Terus kenapa kok gelagat-gelagatnya gimana tuh pas dia pindah lagi tuh kelihatannya? Sejak orang tua beliau yang laki-laki sakit-sakitan dan ini sering ada pertemuan keluarga, jadi orang tua laki-lakinya minta agar balik lagi ke kampung dan hidup lagi di kampung. Tapi nyatanya di kampung tuh kehidupan mereka lebih berat ke arah Katolik karena adanya berdampingan sama Katolik. Anak keberapa cowoknya? Anak kedua, tapi anak laki-laki satu-satunya. Oh, I see. Iya. Iya. Semoga Apa pamnya? Pamnya apa? banyak. Apa? Iya, ngerti kenapa. Ini apa namanya ya itu kali baru ngerti mengenai ini kali apa? Ada yang ditinggalkan mungkin orang tua untuk si anak laki-laki satu-satunya ini gitu sehingga oke, gitu dianya. Iya. Kalau sependengaran saya, setahu saya memang kayak ada wasiat gitu sama si mantan suami ini, Bang. Kayak kalau seandainya apa yang telah beliau lanjutkan dari kakeknya, nanti si suami bakal sakit. Kalau nggak diteruskan sama suami, nanti anaknya bakal sakit. Kalau nggak diteruskan anak, nanti cucunya sakit. Begitu kayak gitulah kurang lebih. Kalau kayak gitu kayaknya kurang mengguncang iman deh, Ukti. Lebih ke sesuatu yang lebih konkret gitu. Kalau aku ngeliatnya begitu ya, pakai logikanya begitu. Jadi ya udah jual aja gitu. Ini imannya kayak gitu. Cuman ya gimana ya? Terus secara sidang gimana? Menang. Persidangan memenangkan Ukti untuk anak. Alhamdulillah hak asuh anak dua-duanya sama saya. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi itu kan udah sama Opung juga ya, Opung ya. Ada kuat secara hukum itu kalau misalnya mau diambil lagi anaknya tuh. Semangat Ukti. Ya, terima kasih Bang bantu doanya. Siap. Al-Fatihah Sen. Masya Allah. Ya aku cuma pengen tahu awalnya itu doang sih, titik-titik kenapa kok ini lakinya tuh bisa tiba-tiba pindah lagi tuh apa gitu alasannya. Kan ujung-ujungnya tuh pasti dapet Ikhwan, alasannya tuh pasti kalau nggak daerah yang nyata-nyata yang keduniawian gitu nggak ada lagi gitu. Nah kalau kayak gini kan udah lega gitu. Tapi sebenarnya Ukti ada kesempatan juga untuk mendakwahi. Kalau misalnya dia yang menginjili ya dakwahi balik lagi aja gitu. Lu kalau emang bener-bener sayang sama gua,
sayang sama anak lu, pilih surganya Islam. Karena hubungan keluarga di dalam Islam abadi berlanjut sampai jannah. Sedangkan di kekristenan, lu semua masing-masing, lu bahagia tapi masing-masing, nggak ada lagi hubungan suami istri, orang tua anak, apalagi iya dua itu yang penting, itu nggak ada lagi gitu. Jadinya kan meaningless gitu Ukti cara mendakwahinya. Saya udah pernah nyoba ya kan, cuman yang menjadi alasan beliau ini tanggung jawab dia, karena dia anak satu-satunya, dia harus meneruskan, kalau tidak akan ada sesuatu yang tidak disenangi. Jadi saya terus-terusan sampai saya sering share kisah mu'alaf sama beliau. Cuman beliau bilang, udahlah, gak usah diapakan lagi. Ini kewajibanku, ini resikoku. Ya udah, saya nggak mau. Iya, bilang aja gini, tidak ada sesuatu terjadi tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Khalid ibn Walid aja ditantang minum racun, diminum racunnya sama Khalid ibn Walid. Apa yang terjadi? Ya kenapa-napa. Iya benar Bang, kayak cuman gitu. Beliau ini mungkin karena si ibu mertua kan karena meninggal sama ayahnya, kan ibunya tinggal sendiri. Ya beliau cuma anak laki satu-satunya, yang si adiknya kerja di rantau, yang kakaknya pun udah menikah. Mungkin nggak tahu juga nih apa pembicaraan antara ibu dan anak. Mungkin ingin melindungi orang tuanya lah atau bagaimana. Saya juga nggak tahu karena komunikasinya udah nggak jelas. Tuanya lah atau bagaimana. Saya juga nggak tahu karena komunikasinya udah nggak jelas. Mu'alaf gitu kok kamu gini gitu. Terus saya juga sering bilang, selama jadi mu'alaf, selama jadi muslim, rezekimu lancar kan, urusanmu dipermudah semuanya, kenapa harus balik lagi ke sana? Dan beliau lagi-lagi menjawab, ini tanggung jawabku, aku harus mempertanggungjawabkannya, aku harus memenuhi permintaan terakhir orang tuaku. Kembali lagi ke sana. Iya, itu makanya harus dibubukinya yang bagian tanggung jawab sama delusinya soal ada sesuatu yang terjadi macam-macam kayak gitu, itu harus dibubukin itu bagian itunya. Gitu. Karena kalau misalnya kita orang masalahnya misalnya AC-nya rusak gitu, terus yang kita benerin kompor gasnya, kan itu nggak akan connect gitu loh, nggak akan dapet. Nah itunya harus dibubukin dulu itunya si bagian apa delusi bakal celaka sama tanggung jawabnya itu gitu. Tanggung jawab lu itu lebih penting kepada yang masih hidup. Karena kalau misalnya udah meninggal itu udah terputus, apalagi matinya mati kafir kan gitu. Iya Nabi, nanti kalau misalnya celaka ada kutukan gaib kayak begitu, tenang. Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayangnya seluruh dimensi dunia tercakup gitu. Nggak akan ada yang mempan kalau misalnya nggak Allah izinkan. Berikut yang namanya ilmu hitam, memang Islam nggak bisa nagen gitu, apa namanya? Ada ruqyah dalam Islam. Gitu Ukti gitu. Cuman maksudnya ya kalau misalnya dia ini posisinya aku ngasih apa ya, self defense gitu. Kalau misalnya dia pas menginjili, dakwahi balik bagian-bagian yang menurut dia itu masalah tanggung jawabnya dia itu gitu. Gitu Ukti. Tapi intinya sih anak dulu sih benar, selamatin. Anaknya umur berapa? 5 tahun Bang, cowok. Oh 5 tahun cowok. Iya, apalagi anak-anak itu umur usia awal-awal anak-anak itulah yang akan menentukan karakter dia ke depannya. Ya. Karena ibaratnya kan anak seumur itu seperti kertas putih, apa yang dituliskan itu yang mereka tahu, yang tangkap. Makanya saya makin khawatir, makin ini anak saya dibawa ke sana gitu. Apalagi komunikasi 3 bulan terakhir nggak dikasih. Beliau memang sering menghubungi. Ini udah berapa lama anaknya di sana? Ini udah 3 bulan lebih, 3 bulanan lah. Main hukum dong, ayo gas. Wah udah, alhamdulillah udah putus, dan sekarang saya mau konsul dulu lah ke Pak Rambe, mau mengajukan eksekusi. Opung, mohon dibantu Opung, kasihan. Ya udah itu aja paling Uti, semangat ya. Semoga Allah mudahkan segala ujian yang Allah berikan kepada Uktina. Ini semua pasti ada hikmahnya nanti di akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Makasih. Selamat melanjutkan Ukti Londana, Salalif, Abi Abdurrahman, Opung. Aku pamit dulu, mau bersafari dia. Amin, Masya Allah. Syukran, Bang Kores. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tafadhol salat asar dulu. Saya juga sudah
Mbak Nopi, Uni Nopi, barusan saya telepon ke sana ke Nias, siap menunggu perintah atau menunggu kedatangan Mbak Nopi ke sana. Ya, tenang aja. Nanti tinggal saya arahkan. Alhamdulillah. Barusan saya telepon. Opung Rambe, Masya Allah. Berkah. Nanti Uni Nopi nanti ada yang dampingin di sana gitu. Ya, jadi berarti tidak ada akan mengganggu Nopi di sana gitu ya. Mau tanya juga boleh Pak? Dalam masalah itu. Kalau eksekusi nanti apa harus saya yang datang atau boleh perwakilannya? Kalau seandainya mengajukan eksekusi nanti, kenapa? Saat eksekusinya nanti, apakah harus saya yang datang ke sana atau boleh ada suaranya nggak jelas. Sebentar. Ya, kau harus yang datang ke sana. Siapa nanti bawa anaknya dari sana? Anggotaku kan orang sana, tinggal di sana. Tinggal di Gunung Stoli. Begitu ya Pak ya? Ya, soalnya kebetulan orang tua perempuan saya juga. Oke lah Pak. Nanti saya DM Bapak ya, biar lebih enak kita ceritanya. Oke, lanjut. Saya juga lagi di kantor nih, banyak yang mau saya selesaikan. Ya. Luar biasa, Opung Rambe, Masya Allah, di sela-sela kesibukan beliau yang Masya Allah luar biasa. Beliau masih berkenan gitu ya, untuk hadir dan kemudian memberi solusi yang Masya Allah untuk Mbak Novi gitu ya. Dan ya Allah, Opung, semoga Allah karuniakan balasan berlipat dunia akhirat untuk Opung Rambe. Demikian ya Mbak Novi, kita doakan untuk beliau. Amin juga untuk amin, ya Rabbal Alamin. Amin juga untuk Ustadz Alif, juga untuk semuanya yang turut mendoakan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baik Mbak Novi, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan atau bagaimana? Silakan sebelum sholat asar. Tafadhal saudariku. Kayaknya saya benar-benar terima kasih, nggak tahu lagi mau ngomong apa Mbak. Benar-benar ya Allah, benar-benar gak nyangka dapat jalan dengan seperti ini itu. Pokoknya terima kasih, alhamdulillah, bantu saya, doakan cepat masalah ini selesai. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua ini terjadi atas izin Allah, Mbak Novi DM saya, dan saya benar-benar ini semua, saya bukan apa-apa, saya benar-benar bukan siapa-siapa. Allah lah yang menggerakkan hati-hati para Ustadz Abi, Ustadz Alif, Opung Rambe untuk hadir di Komal ini. Allah semuanya Allah Akbar. Syukran kasiran. Semoga Allah berkahi semuanya. Komal ini hanya komal kecil yang mungkin tidak berarti apa-apa di debat lintas agama. Tapi jujur hanya ridha Allah yang saya mohonkan dan ampunan Allah saja untuk saya dan untuk insyaallah saudara muslim semuanya. Astagfirullah. Baik, sudah ada itu dari Mbak Novi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Alif, Ustadz Abi, dan Masya Allah Opung Rambe atas bantuan hukumnya yang Masya Allah. Mbak Novi juga yang sudah berkenan DM. Dan di sini sudah ada Akhi Jeffrey. Assalamualaikum Akhi Jeffrey. Shalom. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mbak Lona. Masya Allah, alhamdulillah muslim. Tafadhal Aki, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Novi mungkin, atau kepada Ustadz Alif, Ustadz Abi, atau Opung Rambe. Tafadhal. Ya, terharu aja ya Mbak Lona ya, Ukti Rona ya. Inilah kita muslim, kita ini satu batang tubuh, saling membantu. Kalau ada saudara-saudaranya yang susah, bantuan itu bukan hanya berupa berbentuk finansial saja kan, bantu nasihat, bantu doa, dan bantu segalanya. Apalagi yang menimpa Mbak Novi ini, ya, dengan status dia seperti ini, sebenarnya hak asuh anak itu adalah tangan ibu itu. Anak itu sampai usia 18 tahun, sampai dia bisa memutuskan kemana, itu ada di tangan ibu. Ya, mudah-mudahan nanti Mbak Novi kok bisa langsung saja DM Opung. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Opung yang telah mau membantu saudara-saudara kita, ya, agar bisa diarahkan kepada anggotanya di Nias siapa yang akan ditemui, sehingga segala urusan Mbak Novi itu dilancarkan oleh Allah
ya hak asuh anak itu kembali kepada beliau, karena itu undang-undang gitu loh. Undang-undang yang mengatakan asuh anak itu ada di tangan ibu, bukan di tangan ayah. Sampai dia berusia 18 tahun nanti, di situ dia baru berhak untuk menentukan arahnya kemana. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan Opung juga segera menyikapi ini. Siapa orang yang akan ditemui oleh Mbak Nopi itu nanti di Nias, sehingga segala urusannya itu clear. Begitu adik kulona Ana, saya memakai nama samaran. Tafadol, standby. Ini ya Allah udah Sondi. Allah Sondi dari suaranya. Pak Sondi, saya baru sadar suaranya. Allah ya Allah. Lanjut adik, lanjut. Kalau udah ada Opung udah selesai, itu udah clear itu. Masya Allah. Jangan begitu Prof yang aduh. Memang Opung sehat selalu ya Opungku. Amin. Alhamdulillah Opung. Ya Allah, Opung luar biasa. Saya bangga ya sebagai murid Opung, saya bangga punya Opung. Ya mudah-mudahan apa yang Opung lakukan hari ini bagi kami yang anak-anak Opung ini akan kami ikutin langkah Opung itu ya, karena bagaimanapun juga gini loh Opung, betul kata Opung itu yang selalu share segala berita tentang hukum ke saya itu. Artinya memang banyak masyarakat kita ini butuh bantuan hukum, apalagi saudara kita sendiri. Alhamdulillah Opung telah mewujudkan itu. Saya bangga punya Opung. Ya, saya bangga punya Opung. Ya mudah-mudahan inilah. Alhamdulillah Opung telah mewujudkan itu. Saya bangga punya Opung. Ya, saya bangga punya Opung. Ya mudah-mudahan ini ke orang lain, dan orang lain itu memakai ilmu kita, otomatis sampai kapanpun amal itu mengalir kepada kita. Lanjutkan perjuanganmu selalu Opung. Kami akan selalu mengikutimu. Amin. Ada Tertinggal sedikit lagi tadi udah Sondi, lupa tadi saya ngomongnya sama Uni Nopin soal biaya. Nanti mana tahu masih terkontaminasi di pikiranmu bahwa nanti di sana bayar anggotanya Pak Opung Rambe itu besar apa enggak bayar. Nanti kalau anggotaku nanti minta bayar, suruh minta ke saya ya. Masya Allah. Nggak bayar, gratis. Ya, lupa tadi saya itu, lupa. Karena iyalah. Kalau dia bayar berarti sama saja menginginkan kartu anggota pengacara itu dicabut sama ketua umum gitu loh. Enggak bayar. Nanti tadi sudah saya perintahkan, siap kapan Uni Nopi ke sana, ditunggu, nanti siap mendampingi Nopi langkah-langkahnya lebih lanjut sampai kembali ke tanganmu, anak buah hatimu itu. Insya Allah. Lupa tadi saya kalau sudah berhadapan dengan perempuan nangis, pikiranku yang lebar setinggi langit ini hilang sudah, itu nggak bisa mendengarkan perempuan nangis. Lupa tadi saya itu yang urgent. Padahal itu urgent sekali. Nanti jangan timbul pikiranmu, nanti saya pakai anggotanya Opung Rambe, advokat lagi, wah gawat, nggak sanggup duitnya nanti. Enggak ada, kita tidak minta bayaran itu, nggak boleh. Kita sudah dibayar oleh negara kok. Memang advokat pengacara negara ini emang masih sedikit anggota saya seluruh Indonesia, tapi ada terpencar di mana-mana. Jadi mengenai honorarium kami dibayar oleh negara, bukan dibayar oleh masyarakat pencari keadilan, apalagi ada kesusahan. Kita memberikan bantuan hukum gratis kok seluruh Indonesia. Gitu, untung diingatin udah Sondi, lupa. Udah dilanjut. Ya Allah, ya. Jadi gratis, nggak bayar nggak? Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Masya Allah. Ya, saya nggak bisa berkata-kata. Masya Allah, begitu luar biasa saudara-saudara kami, guru kami. Allahu Akbar. Saya menjadi saksi, ya Allah. Saya menjadi saksi kebaikan-kebaikan mereka. Karuniakanlah janahmu untuk mereka, ya Rabb. Amin. Allahumma amin. Sehingga Abi mungkin ada yang ingin disampaikan, Ustaz. Sudah Sondi di sini.
Gak apa-apa, udah di sawah cukup. Ali udah doa, Ustaz Alif. Iya, Ustaz Alif tadi izin sholat, mungkin Ustaz Alif sudah open mic. Oke, belumnya Mbak Novi ada yang ingin disampaikan, saya silakan. Luar biasa, Masya Allah, bertolak Allah melalui yang Rambe. Ustaz Alif, Ustaz Nabi, silakan Mbak Novi, sehingga kuat ngomong. Udah. Gak tahu lagi apa itu Mbak. Ya nggak apa-apa, dicukupkan karena Oten yang lihat itu dia makin julid di bawah. Jadi nggak apa-apa, nanti komunikasi sama Opung Rambe, insya Allah sudah banyak hal yang bisa dicairkan tadi diselesaikan. Jadi alhamdulillah lah, ternyata kan udah Sondi datang, ini juga udah selesai. Kita biar kontrol yang komen-komen kadang-kadang di bawah ini semua kebakar gitu ya, ketika lihat Muslim yang satu dengan yang lain saling membantu, itu memang membuat pupus ya harapan para Oten itu, bahwa ternyata kekuatan itu bisa diurai dengan cara seperti ini, sehingga ya harapan mereka banyak yang sirna. Nah, kita juga kemudian menghindari mereka punya lebih banyak fitnah lagi. Itu sering sekali Oten julid itu ada di mana-mana memang. Oten julid. Masya Allah. Saya rasa karena room ini sudah sebelah sebenarnya tadi kadang mau buka room itu agak ragu gitu. Saya biasanya buka malam, saya menganggap room ini jaga malam gitu, tapi kan juga agak ragu apa ada yang berkenan hadir, kan saya agak sungkan kan kepada para debater Muslim itu misalnya untuk hadir di komal saya, tapi saya hanya berharap Allah saja yang menggerakkan hati semuanya, bukan saya ini bukan siapa-siapa. Itu saya ridho Allah semata saja, insya Allah. Amin. Semoga Allah luruskan niat ini, dan doa saya terbaik untuk para perukia rahmat Allah, semoga selalu meraih semuanya dan akhir baik. Sebetulnya komal ini juga ditutup, mungkin ada closing statement dari masing-masing yang di bawah minta insya Allah komalnya segera ditutup. Saya mohon maaf, mungkin nanti malam insya Allah jam 10 jika Allah izinkan akan kembali, tapi saya mohon sekarang kita beri closing statement aja sekaligus menyiapkan mic gitu. Silakan, mungkin saya dari arah kanan ke kiri ya, atau dari Opung Rambe dulu. Tafadhol Opung Rambe. Baik, terima kasih kepada para ikhwan pila roomnya Mbak Lona. Bukan hanya sebatas Mbak ataupun Uni Nopi yang perlu kita bantu. Mungkin saya keterbatasan waktu ya, tapi saya selalu kok ada juga akun saya di TikTok ini untuk kita membantu seperti halnya masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Tolong disampaikan seberluaskan, karena seperti halnya ini akidah ini sudah sangat-sangat menuntut bagi saya pribadi, khususnya adalah merupakan ibadah yang harus saya tunaikan, apalagi saya dipercaya oleh negara untuk membantu masyarakat tertindas, masyarakat termarginal dan sebagainya. Oleh karenanya saya harapkan, saya dambakan, mudah-mudahan ini live ataupun bisa di YouTuber, biar masyarakat juga tahu bahwa bantuan hukum itu tidak selamanya pakai uang, tapi termasuk lembaga yang saya pimpin adalah pemberi bantuan hukum yang gratis secara cuma-cuma tanpa bayar, karena kami mitra dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan. Seperti halnya yang dialami Uni Novi ini udah sangat memang krusial.
bisa hilang keseimbangan kalau memang tidak tercapai, namanya buah hati. Kepada para netizen yang ada di bawah, banyak tulisan-tulisan yang sumbang, subjektif dan sebagainya, saya harapkan tidak demikian. Kita ini adalah penegak hukum, kita harus tegakkan hukum yang berkeadilan. Seperti halnya tadi antara keluarga suami dan istri, tentu yang paling lemah adalah perempuan. Dan persoalan ini sebenarnya sudah terlambat. Kalau andaikan awal saya tahu ini sudah termasuk KDRT, undang-undang PPA yang ada sekarang ini sangat-sangat luar biasa melindungi kaum perempuan. Jangankan seperti tadi yang dialami Uni Novi di tempat mantan suaminya, untuk diajak bersenggama sang istri tidak mau, ataupun ada sesuatu dan lain hal, nggak bisa dipaksa sekarang untuk bersenggama loh, suami istri. Itu ada perubahan undang-undang kita, hukum kita yang sekarang ini, hukum, makanya lagi saya menyusun buku hukum kewanitaan, luar biasa. Ini masih sosialisasinya masih kurang karena masih baru disahkan 2022 kemarin. Nah, ini salah satu yang perlu untuk diketahui semua masyarakat. Contohnya tadi itu, suami istri aja kalau sang istri tidak berkehendak, tidak mau melakukan, nggak bisa dipaksa sekarang. Bisa dipidana itu sang suami. Namanya KDRT, sudah termasuk golongan KDRT. Kalau sekarang, bisa dipidana itu sang suami. Namanya KDRT, sudah termasuk golongan KDRT. Itu. Perlindungan anaknya di mana? Makanya Mbak Uni Novi, di sana nanti ada PPA itu. Polisi PPA, polisi perlindungan perempuan dan anak. Nanti dia akan mengeksekusi, melaksanakannya Mbak Novi. Jangan terlalu tadi karena saya ada tanda tangan dokumen surat-surat, maka tidak begitu konsentrasi tentang hukumnya. Ada spesial undang-undang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, undang-undang PPA. Dan itu anggota saya di daerah-daerah sudah melaksanakannya, alhamdulillah sudah berhasil menyelamatkan seperti begini. Sudah menikah baru 3 bulan lagi indah-indahnya dipaksa kembali harus ikut suaminya yang semula mualaf menjadi murtad. Banyak gitu kita selamatkan di daerah-daerah, khususnya daerah di Kalimantan. Gitu. Jadi oleh karena itu saya dambakan sampaikan kepada seluruh yang tersangkut masalah hukum, nggak usah segan-segan, nggak usah ragu-ragu. Insya Allah kita akan berikan bantuan hukum gratis dimanapun berada, kami ada. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, ini adalah sebuah pencerahan hukum dari Opung Rambe bagi kita semua yang iman fillah, luar biasa. Syukran Opung, Masya Allah. Baik, sekarang ke Ustadz Abi Abdurrahman, baru kemudian ke Ustadz Alif, dan yang terakhir ke Mbak Novia. Tafadhal Ustadz. Kalau aku sudah cukup terwakili sama Opung semua, alhamdulillah terborong, Masya Allah. Semua lengkap, dari hukum, dari nasihat, dari semua. Cukup. Tetap closing Ustadz. Hanya 2 menit, Ustadz. Teman-teman, saya minta maaf ya, di bawah kalau saya agak cengeng, mohon maaf sekali. Beginilah saya. Dari lahir saya sudah nangis. Yang lain kan juga sama sebenarnya. Dari lahir sudah nangis. Astagfirullah. Oke, Ustadz. Ya, Ustadz sudah sama dengan Opung Rambe. Ustadz Abi, bagaimana Ustadz Abi? Ada yang ingin disampaikan untuk closing statement-nya Ustadz? Ustadz Abi sepertinya masih cukup, insya Allah cukup, insya Allah cukup. Tapi insya Allah dengan ini kita juga teman-teman yang ada di bawah juga mendapatkan faedahnya. Faedahnya insya Allah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini juga menjadi bukti bahwa kita sesama Muslim, sama-sama mukmin, kita mempertahankan bahwa kita sampai akhir hayat kita insya Allah akan tetap dalam keadaan sebagai seorang mukminat. Itu aja mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran Ustadz Abi. Baik, yang terakhir Mbak Novi, sayang silakan Opung mixing closing statementnya.
Mbak Novi. Jelas, alhamdulillah, benar-benar alhamdulillah, saya nggak tahu lagi mau bilang apa, Mbak. Terima kasih untuk Ustadz Alif, Ustadz Abi, Mbak Lona, dan Pak Rambi, dan Bunda Rahma. Tadi juga ada beberapa yang ngasih saran dan pendapatnya sama saya benar-benar bersyukur. Saya cuma berdoa Allah yang balas kebaikan semuanya, dan terima kasih banyak. Nanti insya Allah kalau selesai masalah ini saya akan bantu ceritakan saat anak saya kembali. Masya Allah ya. Ditunggu sayang, kami tunggu kabar gembiranya. Insya Allah pertolongan Allah akan hadir, dimudahkan oleh Allah, dan tetap berkomunikasi ya dengan Opung Rambi, dengan saya insya Allah ya sayang ya. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Baik semuanya, inilah dengan izin Allah dihadirkan semuslim kita yang qadarullah sedang menghadapi ujian tidak hanya menyangkut keimanan, tetapi juga ujian menyangkut keluarga ya, anak, tidak itu dalam percayaan saja, anak saja sudah menjadi sebuah ujian tersendiri, menjadi janda saja sudah menjadi ujian tersendiri. Tapi qadarullah Mbak Novi, karena Allah sangat cinta kepada Mbak Novi, karena Allah sangat sayang kepada Mbak Novi, maka Allah beri ujian yang menurut saya sangat berat. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah tolong, dan insya Allah setelah ini semua Allah akan Allah akan tinggikan derajat Mbak Novi, insya Allah, amin, di dunia dan di akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pribadi berterima kasih ya, terima kasih saya udah berkenan. Saya pribadi berterima kasih kepada Opung Rambe, Ustadz Abi, Ustadz Ali, Masya Allah, syukran kathiran sudah berkenan hadir di tubuh kecil saya ini. Allah menyaksikan, dan semoga Allah membalas semua kebaikan, dan ini menjadi amal jariah untuk para guru dan para ustadz semuanya, amin Allah. Teman sahabat bahwa terima kasih sudah menguatkan ini, terima kasih sudah mengaminkan doa para ustadz-ustadz kita, dan terima kasih juga yang sudah memberikan masukan, saran, juga pengalaman Novi. Semoga Allah yang membalas semua kebaikan semuanya. Baik, saya selaku host memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah khilaf, salah kata. Semoga Allah juga mengampuni saya. Amin ya Allah. Semoga apa yang sudah kita simak tadi diridhai Allah SWT, dan sekali lagi apresiasi untuk semuanya. Saya mohon izin membacakan Quran surat Al-Imran ayat 102 seperti biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya Allah, tolonglah anak dari Mbak Novi. Ya Allah, tolonglah ya dunia akhiratnya dan akidahnya. Amin. Allahumma amin. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau, dan aku minta ampunan dan bertaubat kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Syukran katsiran sekali lagi disampaikan kepada yang saya hormati Opung Rambe, Ustadz Abi Abdurrahman, Ustadz Arif, dan khususan Mbak Novi. Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jumpa lagi sore waktu dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin turun para asatid dan ikhwah semua ya. Opung dan Ustadz Abi, Mbak Maya. Syukran Ustadz Ali. Syukran. Mengurusi agama lain, sementara dia sendiri pun belum tentu imannya Kristennya. Tetap jawaban kami, abang yang turun, tetaplah semangat Bang Billy, karena kami bersama Bang Billy. Apa jawaban abang? Kalau memang abang menerapkan firman Tuhan yang benar-benar sempurna, silakan abang menjadi narasumber. Kami mau nonton cara abang menjawab. Berarti Kristen kita apakah berbeda. Terpancing atau tidak? Bukan.
Ada kesalahan Bang Andi belum kenal Bang Billy. Kenapa? Karena saya berpegang kepada Alkitab yang bro, sadar dirinya gini bro. Harusnya kalau abang belum pernah berkali-kali masuk ke room Bang Billy, ucapkan shalom, dengerin, terus kasih pendapat. Jangan kasih langsung pendapat ngejas. Ngasih pandangan tentang iman abang di depan Bang Billy. Nanti sudah berkomunikasi ya 5-4 kata. Nah abang kalau mau ngasih saran ya sampein, bukan begitu muncul langsung ngasih saran. Orang juga bingung. Ya kan saya ini tadi orang yang dilupakan ini. Udah saya bilang shalom bang, kan udah saya bilang. Saya ngomongnya bagus-bagus tadi. Tadi aja ada yang naik pakai gambar Yesus bang. Tadi aja ada yang naik gambar Yesus bang. Kalau menurut aku orang itu mau pakai Bunda Maria mau pakai apa itu tidak masalah karena itu tidak mengurangi iman saya, itu aja. Saya tidak akan terpengaruh dengan logo-logo seperti itu. Apa kata Solom juga menandakan bahwa kamu Kristen? Oke. Bang Andi, udah nanti kau buka rumah aja lah. Kami mau lihat kau punya pengajarannya macam apa. Tadi. Kau buka rumah aja lah.